Karena saya tertarik ke ini kalau sudah di Nolana beraksi gitu ya. Pemain contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, malam ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Ustadz Mukhlis, ada Ustadz Khalis Majid, ada Ustadz Muhtadi, ada Ustadz Rijal Asli. Ini yang kamu guys. Nama IG-nya Faizal Gas. Kalau beliau itu Farizal ya. Oh, ya. Ini Ustadz kita, dia juga jomblo yang kedua, Ustadz Yakin. Hari ini tema kita adalah tentang tema pernikahan. Jadi ini kebetulan yang jadi tamu undangan kita sang sejaga, ini Ustadz Mukhlis, beliau yang ngarang semua lagu Subang, seorang sastrawan dulu, dan di sini juga ada sastrawan dari Subang Muslimin, mungkin bisa cek IG-nya, beliau banyak buat kalimat-kalimat keren, ada Ustadz Muhtadi. Kalau mau konsultasi tentang bagaimana cara merawat bayi yang baik dan benar, bapak yang baik sekarang harus mandi. Oh my god. Wow. Ya guys, kalau nanti yang fashionnya keren, gayanya keren, dan banyak followernya, beliau Rijal. Kalau masalah keilmuan, ini ada Ustadz Yakin di sini, dia salah satu dosen Mahat Ali Pondok Pesantren Kodim, salah satu podcast tetap kita. Jadi kali ini kita akan bahas tentang pernikahan ya. Nah, kalau kita berbicara konteks pernikahan, mungkin baru-baru ini kan banyak orang tuh cari-cari alasan untuk nikah. Sebenarnya nikah perlu apa enggak? Kadang ada orang yang memilih untuk berkarir daripada nikah. Mereka lebih hidup mandiri, seperti itu kan. Sekarang yang jadi pembahasan pertama kali ini adalah apa esensi dari pernikahan dan seberapa pentingkah nikah. Nah, mungkin dari sisi dari tamu undangan kita, tapi sebelum bahas itu guys, saya lupa ya, kita mau main game dulu. Kita berawal dari Ustadz Mukhlis dulu, sang penjaga kita yang ngarang lagu Subhan yang keren-keren beliau. Sekarang Ustadz Mukhlis, saya akan tanya secara cepat dan dijawab dengan cepat ke jenengan. Apa tadi pertanyaannya? Lupain lah. Pertanyaan pertama, punya anak satu atau dua? Dua. Alasan menikah dulu apa? Faktor usia. Benda gue sendiri Kemudian pertanyaan ketiga, lagu favorit di Subhan apa? Semua lagu favorit sama saya. Enggak, satu lagu yang yang paling terkesan semasa saya buat lirik itu lagu Ibu Aku Rindu, karena menggambarkan sosok seorang ibu. Oh iya, jenengan kan yatim ya? Iya. Ya, jadi beliau itu guys Yatim dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD guys, masya Allah. Berarti kehidupan beliau sangat hebat sekali. Amin. Ternyata kita banyak yang ngerti ya tentang Ustadz Mukhlis. Bersiapi. Ustadz Khalis Majid, rencana mau punya anak berapa? 4. Kenapa harus 4? Ya karena kalau kita sakit kan banyak Gus yang mau direbut. Saya. Banyak anak banyak dia. Terus alasan nikah sekarang ini dengan umur segini apa? Ya nomor 1 itu Gus, karena orang tua sudah agak sepuh. Jadi ingin membahagiakan orang tua dulu Gus. Jadi nikah itu untuk membahagiakan orang tua. Ini nanti mungkin dikaji juga guys. Ini bagus, menarik. Kemudian pertanyaan ketiga, lagu favorit di Subhan apa? Kalau favorit itu Gus, berat. Hati Nolana Gus. Hati Nolana. Karena saya tertarik ke ini Gus. Kalau sudah di Nolana beraksi gitu ya. Pemain contohnya. Oke. Harap dipotong. Sekarang ke master kita, Master MMM tangan, Master of the Yard. Mungkin pertama saya tanya dulu,
kapan nikah? Nanti. Tahun ini, tahun depan, atau Iya. 3 tahun lagi? Rencananya 23. 2-3 tahun lagi. Ya enggak, umur 23 sekarang. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 23. Berarti rencana mau nikah 25. 25. Ya tunangannya minimal 24 lah. Ikut Rasulullah, guys. Kemudian setelah nikah, rencana punya anak berapa? 2, cowok cewek. Cowok cewek ya? Oke. Pertanyaan terakhir, mungkin ini bukan pertanyaan ya. Tolong bacakan puisi yang menurut Ustadz tadi paling berkesan. Ayo, biolannya Pak. Kalau untuk tentang masalah puisi berkesan, saya tidak bisa menghafalkan karena mungkin karena berkesan bahasanya juga terlalu manis. Wow. Jadi untuk menghafalkan itu susah. Jadi tapi ketika ditanyain puisi yang harus dibaca, saya teringat puisinya Bisafit. Oh ya. Saya itu bukan menghafal tapi membaca sekali langsung ingat sampai sekarang. Oke, coba dibacakan. Puisinya beliau itu ditaruh di papan di Masjid Putih kalau nggak salah waktu itu. Di puisinya itu ada bahasa gini, deburlah aku dalam akumu agar tak ada lagi aku dalam akuku. Keren itu ya. Keren, dalam. Keren itu sangat, itu siapa? Siti Jenar sekali itu. Jadi hampir semua puisi yang saya coba untuk hafalin tidak semudah puisi itu yang masih sampai sekarang. Sekarang Rijal ini jomblo. Pertanyaannya, mau sampai kapan jomblo? Sampai akhir hayat sendiri. Ya jomblo. Sampai Kan sudah lahir Anjal. selama 1 tahun mungkin 1 tahun. 1 tahun mengakhiri kejombloan. Kalau sudah nanti nikah, rencana punya anak berapa? sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Orang yang ikut teori child free ini pasti nangis dengan podcast ini. Sebanyak-banyaknya. Ingin memperbanyak umat agama Islam. 6 ya, rutin ya. Dari guru kita 6. Kolam ibu di sedetik aku safit tadi ya. Amin. Pertanyaan yang terakhir, Rijal itu lagu di Subang yang paling disuka apa? Kelangan, lagu kelangan. Kelangan. Kenapa kelangan? Ya itu kan tentang Karena sering kelangan. Kehilangan itu. Bukan kehilangan. Astagfirullah, istighfar ya apa ya, kalau ingin lagu dia apa ya, ingat kalau Ingat udah lagu dia. bukan, kalau udah bawakan lagu kelangan itu Gus apa ya, mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita, istighfar. Wah, keren beliau. Sekarang ke Ustadz Yakin, ini sudah sering ditanyakan, tapi kita tanyakan juga. Kita kepo sebenarnya. Iya. Sekalian nanti sama Ustaz Rijal sekalian. Iya. Biar semuanya dapat. Saya tanya ke Ustadz Yakin, ya. Balik lagi Gus. Sebenarnya seperti apa kriteria wanita idaman menurut Ustadz Yakin? 3 kali podcast baru sekarang ikutan game. Enggak. Banyak hal baru. Iya, apa? Kalau kriteria wanita yang bagus menurut saya ya nggak ada lagi, itu terformasi. Yang Itu terkulmasi. saja. Kenapa harus terkulmasi? Karena untuk fi'lu ta'at itu tidak mungkin tanpa terformasi. Nah, ya, berarti ini terkait dengan pemikiran Anda yang tadi di kitab yang dengan sampaikan itu berarti ya. Oke. Ternyata yang di video yang terbaru. Guys, kalau ingin tahu pemikirannya beliau tentang tarkul ma'asi bisa lihat videonya Ustadz Yakin nanti tampil di IG saya tentang tarkul ma'asi. Itu keren guys, rugi gak guys? Sekarang Ustadz Rijal. Ustadz Rijal, jenengan itu sejak kecil lahir sampai sekarang selalu jomblo. Pertanyaan saya, jenengan itu suka perempuan apa enggak sih sebenarnya? Ini mau dijawab sekarang ya, Gus? Iya, sekarang juga. Waktu durasi. Ya sama
sama seperti yang lain juga. Manusiawi ya. Hanya saja pola pikirnya berbeda mungkin. Nah, itu yang membuat orang penasaran kenapa Ustaz Rizal betah menjomblo. Bukan kok menjomblo, tapi kan kadang cara cara bercinta antara satu sama lain kan berbeda. Iya. Sehingga mungkin konsepnya saja yang berbeda, mungkin begitu. Konsepnya saja. Iya. Cara bercinta gimana terjadi minta tambahan gimana cara bercinta? Mungkin mencintai dalam diam dia. Oh gitu ya. Ya. Masuk. Mencintai dalam diam gitu maksudnya. Iya. Jadi dia lebih sering dunia hayalan aja lah gitu. Ayal gitu. Ya bukan begitu juga. Gimana? Sama seperti kata Ustaz Yakin itu, yang paling ditakutkan untuk seorang santri kan adalah maksiat kan, karena ketika maksiat kemudian yang melakukan itu adalah seorang santri yang notabene adalah agama, maka nanti kan terkesannya adalah oh ini berarti boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh, sehingga nanti takutnya orang yang tidak tahu itu oh ini adalah halal, padahal itu Kalau saya simpulkan dari sampean itu berarti memang masih seleksi sekali gitu ya, cari wanita yang benar-benar menurut sampean bisa terkulmasi gitu ya. bisa jadi jadi. Artinya jenengan jomblo itu karena selektif sekali kan gini istilahnya, iya kan ya. Masuk KPG ya, masuk aja. Masuk. Sekarang kita masuk ke pembahasan guys, gamenya cukup saja seru-seruannya di sini. Kita masuk ke pembahasan tentang pernikahan. Menurut Ustadz Mukhlis dulu ya, mungkin menjawab ya. Apa menurut jenengan sampai kemungkinan aja dah, ceritakan bagaimana proses kalian berpikir untuk menikah, apa yang kalian alami dari nikah sehingga kalian berani untuk melangkah ke nikah. Dan itu biar jadi pelajaran teman-teman nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tidak apa-apa. Salam itu doa. Iya. Yang pertama saya menuju ke langkah pernikahan ini, yang pertama ya lillahi ta'ala, yang ibadah yang paling nikmat itu adalah ibadah pernikahan. Tapi ini nikmat kan guys. Iya kan, iya guys. Dia fokusnya ke nikmat. Enggak, bukan. Yang kedua ya ingin membahagiakan orang tua, soalnya sudah saya anak satu-satunya, nggak ada yang diharapkan lagi. Kalau saya nggak nikah, apa yang bisa membahagiakan orang tua itu siapa lagi kalau bukan saya gitu, Gus. Yang ketiga ya barusan itu udah faktor usia sudah. Faktor usia saya nikahnya itu umur 30, sekarang 31. 31. 31 ya. Dari situ saya tidak memilih intinya pokoknya santri saya harus cari santri, soalnya saya juga santri gitu guys. Saya harus cari santri, tidak memandang wajah, yang penting baik, ya, tingkahnya baik ke saya maupun ke orang tua saya, dan yang jadi titik poinnya bisa dibawa ke rumah biar orang tua saya yang sendirian itu ada temannya, ada yang ngurusi. Kalau saya simpulkan dari tak Mukhlis itu, nikah itu adalah solusi dalam menjalani kehidupan, kan seperti itu kan? Bisa. Jadi intinya kan seperti itu. Kalau yang saya tangkap dari Ustaz Mukhlis, yang jenengan pahami, nikah adalah solusi dari kehidupan agar menemui titik kebahagiaan. Nah, karena bahagia akan tercapai dengan solusi nikah menurut jenengan, gini kan? Iya. Mungkin yang lain sekarang ke Khalis Masjid. Iya. Ustaz Setuju nggak dengan Ustaz Mukhlis gitu loh, dengan apa yang sampai jalani? Jadi menurut Ustaz Mukhlis berbeda. Nggak masalah, kita berbeda nggak masalah. Nggak Tapi kan masalah. Ustaz Mukhlis mengatakan dari apa yang dia alami, dia akhirnya berpikir nikah adalah solusi satu-satunya untuk hidup dia lebih bahagia, kan seperti itu. Setuju. Sekarang Ustaz Mukhlis juga setuju. Setuju. Ya. Kenapa setuju? Ya karena nikah itu Gus, kalau kita nggak nikah itu pasti gak ada tujuan. Gak ada tujuan hidup. Gak ada tujuan hidup. Ya gini-gini aja wis, gak mau bisnis. Meskipun habis bisnis Gus, gak mungkin jalan. Wah ini lebih ke Iya. sudut pandangnya lebih Bisnis. anu lagi. Iya. Jadi ke royalti. Cuan-cuan ini Gus. Ya maksudnya kan apa yang Iya. dia katakan kan rezeki tidak akan barokah tanpa nikah kan ini kan. Iya. Ya. Bisa. Dulu setelah bercerita pengalaman ini Gus. Ya, bercerita pengalaman. Nah, Ini sangat sebelum nikah itu Gus, saya
sering pegang uang banyak tapi gak ada hasilnya Gus. Tidak tahu lari Nggak tahu lari kemana ya. Karena belum punya Belum tanggung dia jawab mungkin ya. tanggung jawabnya gak ada, terus ya cuman gitu dah uangnya dah. Cuma dikasih ke Rijal, kamu tadi gitu. Sodako, Ya, maksudnya sodako. ya sering naktir orangmu gitu ya. Mengganti behel itu apa? Terus Ada pengennya juga ternyata. Ada Gus. behel gua Serigala. ya terus Jadi sama nekat nikah itu karena memang berangkat dari pemikiran kalau saya gak nikah apa yang saya lakukan itu percuma. Percuma, Gitu Gus. kan. cuma Gak ada tanggung Ini jawab. keren ini guys. Jadi ini juga pelajaran buat kita beliau-beliau. Terus lanjut Ustaz. Kalau nikah itu Gus, ada planning untuk maju ke depan Gus. Mau bulan sekarang pemasukan sekian mau dijadikan apa? Pasti ada. Kalau gak nikah ya ke bawah Gus. kafe gitu ya. Kafe Jadi ya. sampai dalam melakukan nikah itu mengesampingkan apapun yang akan dihadapi Iya. seperti mental, siap Nah, keluarga dan lain Semuanya. sebagainya. Semuanya, Semua Gus. sudah siap berarti Siap. gitu ya. Jadi sampai bulat pokoknya saya akan tertata kalau saya nikah. Gitu kan ya? bener Gus. Oke. Keren ini juga masukan ke kita guys. Yang belum nikah nih masukkan ini. Beliau-beliau ini sudut pandangnya dalam melakukan nikah itu sangat bagus sekali. Sekarang kita tanya yang jomblo tapi mau nikah. Mau. Setelah satu tahun Ustaz Muhtadi. Aduh. kan Menurut sampean 2 tahun gimana? lagi kan 25 nanti. Seandainya sampean mau nikah itu sudut pandang sampean gimana? Ya kalau saya pribadi, saya pertama ingin membahagiakan orang tua dulu. Berarti tidak mau Sebelum nikah itu. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Berarti sampean menganggap nikah itu berarti akhir dari segalanya gitu ya. Saya ingin membahagiakan orang tua dulu, setelah itu baru nikah. Ingin membahagiakan orang tua dulu baru itu setelah nikah. Berarti dia beda dengan Ustaz Mukhlis dan Beda. Ustaz Lis. Kalau saya kan letak kebahagiaan orang tua itu ketika anaknya menikah. Kalau menurut Dan saya kalau memang orang tua nanti ingin kebahagiaan nikah, berarti Harus itu sudah lanjut. jadi tujuan. itu tujuannya gitu. Rijal gimana Rijal? Jangan senyum-senyum gitu. Kalau sepengetahuan saya, maaf ya Gus, dipotong dulu. Kalau sepengetahuan saya Rijal ini masih meniti karir Gus. Naam Gus. Masih Ini meniti harus karir. beli apa beli yang ini. Beli apa? Harus branded semua itu. Iya. Apanya? Kardinal paling Outfitnya. jelek, outfitnya jelek kardinal. Jadi PHS. nggak nikah. Makanya saya tadi bilang kan fashion paling bagus beliau kan. Oh iya. Kalau saya Gus ini dikasih Gus. Apalagi ini. Iya. Kesini saya nggak pakai punya pribadi ya. Iya. Dikasih semua ini dikasih Ustadz ini Nonafid. Jadi telanjang. Oke. Sekarang Rijal, gimana Rijal? Menurut kamu nikah itu penting nggak sih? Penting. Penting ya. Seandainya sampai harus nikah itu apa yang sampai pikirkan dari kata nikah? 2,000 years later. Nikah. Bukan ditinggal nikah. Mungkin itu Gus, nikah santai gitu. Kalau santai kan. Kemungkinan Gus. Ya mungkin kalau saya sebelum nikah apa ya? Jangan memberatkan orang tua nanti. Pengen nikah tapi nunggu Tidak nanti kalau udah nikah tidak memberatkan kepada orang tua. dalam sisi finansial. Ekonomi. Sama itu memahami nikah itu adalah sesuatu yang nggak penting-penting banget ini berarti ya. Iya kan? Penting. Penting. Berarti gimana dong nikah menurut dengan ini? Ketika sampean mengenal kata nikah, apa yang ada di pikiran? Mungkin kebahagiaan. Kebahagiaan. Berarti tidak jauh dengan Ustaz Mukhlis berarti ya. Jadi solusi nikah itu adalah solusi untuk kebahagiaan seseorang. Itu sifatnya mungkin subjektif ya Ustaz Rijal ya. Nah, jadi sekarang dari sisi ilmiahnya, dari sisi teori Qurannya mungkin Ustaz yakin dulu ini kan Tom and Jerry. Kalau Ustaz yakin dulu pendapat A, maka dia berpendapat B. Sip. Ini sudah disetting seperti itu, maka dibuat-buat ini. Ayo Ustaz yakin dulu. Kalau dilihat dari Ini mau nikah guys, ini nikah nih. saya sudah nikah, Gus. Cek, maksudnya gimana itu? Saya sudah nikah. Akadnya belum. Akad
anaknya yang sudah, nikahnya yang belum. Resepsinya yang belum gitu. Resepsi yang belum. Soalnya kan Ternyata kan sudah nikah ya? sudah. Wah, ternyata kita Adik sama. Komar. Alhamdulillah sudah nikah Gus. Karena saya tuh kan ngefansnya ke Imam Suyuti ya. Jadi saya nggak percaya ke sebagian statement orang yang mengatakan mautul ilmi baina akhwadin nisa gitu kan. Matinya ilmu itu ketika Di kamu antara ketemu para sama perempuan. selangkangan wanita. Lah itu ternyata dibantah sama Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan hayatul ilmi baina akhwadin nisa. Justru kok seperti itu ya? Hidupnya ilmu itu ketika kalian ketemu sama selangkangan wanita gitu. Yang lupa dari semua teman-teman itu mungkin ya entah itu ada atau tidak, yang jelas orang nikah itu muhtajin lil wati. Kiko. Ini mau diterjemah apa enggak ya? Terjemah itu. Seru itu bos. Seru-serunya itu bos. Mustajun berarti terjemah. Orang nikah itu memang orang yang butuh untuk menyalurkan Biologis. hubungan biologis ya, melakukan hubungan biologis karena itu memang sebuah kebutuhan. Seandainya kok nanti nggak nikah mau diarahkan kemana? Seperti kata teman-teman tadi, hidup itu tidak terarah, Gus. Karena hidup itu Jadi jangan sepakat sama Ustaz. Jadi kita nanti kubu sebelah ya. Jadi jenengan sepakat dengan Ustaz Mukhlis dan Ustaz Yes, Mukhlis Majid bahwasanya nikah adalah solusi ya kan? Iya, muhtajin Solusi lil wati. kebahagiaan. Tapi kalau sudut pandang saya yakin itu perspektif. Jadi sekarang Tom and Jerry-nya mau menjawab nih? Siapa nih? Sekarang sudah selesai belum? Enggak, yang Nah, terakhir mungkin perlu diketahui kan nikah itu hukumnya itu tergantung pada motif. Jika motifnya baik maka bisa jadi baik. Misal kalau orang itu kok nantinya bisa berzina maka wajib. Kalau dia sudah butuh wati, usia sudah 30 ya maka sunnah gitu kan. Dan begitu pun seterusnya. Jika kita belum siap secara finansial kok berani menikah, itu kan berarti dikhawatirkan orang itu akan menelantarkan nafkahnya. Sehingga ketika mendengar jawaban dari Rijal gitu ya, nggak ingin memberatkan ini, itu kita harus siap secara finansial. Itu memang ajaran Islam seperti itu. Kalau kita tidak mampu ya Jadi kamu mengesampingkan Khalis Majid yang pokok. dua-duanya ini semuanya sama Gus. Coba sekarang ini Tomnya, jadi sekarang Ini kan kita kalau satu nih. kalau saya kan hanya bicara tentang yang ada di kitab saja, mungkin ya tidak jauh beda juga dengan yang dipaparkan oleh Ustaz Yakin. Sehingga pas hukum awal nikah itu kata Imam Syafi'i pun ya seperti makan, hukumnya adalah mubah-mubah saja hukum awal. Sehingga di kitab-kitab pun yang sunnah itu adalah muhtajin bahasanya, kalau yang lain bahasa lainnya muhtajin. Bukan muhtadin. Bukan muhtajin tapi muhtajin. Tadi ya. Sehingga kemudian dari istilah taik atau muhtajin itu kemudian kenapa kok ini kalau yang seperti itu kenapa kok disunahkan, karena ada istilah bakoin nasli agar supaya dapat keturunan, kemudian salah satunya juga mengikuti sunnah Rasulullah yang anika sunnati faman rawi ba'an sunnati falaysa minni. Kemudian yang ada juga hifdzuddin, sehingga menurut saya kita akan hidup di akhir zaman. Ya. Yang terpenting menurut saya dari alasan-alasan nikah itu adalah hifdzuddin itu yang sulit. Berarti nikah itu harusnya tujuannya hifdzuddin. Iya, Karena kita konteksnya sekarang akhir zaman Iya. menurut Ustaz Rijal. Karena sulit juga kan, meskipun kalau dulu kan harus bertemu langsung yang bermaksiat, tapi sekarang kan tidak seperti itu juga, malah komunikasi pun kan bisa saja Bahaya gitu ya. Oke, sehingga menurut saya dari situ mungkin yang tujuan yang paling terpenting untuk sekarang adalah hifdzuddin itu Dari nikah. Oke, dari nikah. Terus Biar arah hidup itu tidak kemana-mana. berarti tumben kalian ini sepakat. Ya. Saya nggak suka kalau kalian sepakat. Enggak, bedanya kan kalau tadi kata Ustaz Yakir kan titik tekannya adalah sunnahnya itu ketika dia ingin bahasa kasarnya itu kan apa namanya, ingin biologisnya. Nah, jadi gimana dong? Kalau fenomena yang kita tangkap dari beliau-beliau kan nikah adalah solusi. Kalau menurut saya pribadi, kalau dilihat dari sisi ilmiah, Ya. ini saya tidak setuju. Karena kan dari ayat itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Berarti kan awalnya kan sakinah dulu. Sakinah itu kan berarti ada
hati yang sakinatan kepada perempuan itu, merasa sejuk dan lain sebagainya ketika tumbuh rasa cinta. Setelah itu kemudian mawaddah. Kata Dr. Quraisy pun maksud mawaddah ini adalah hubungan biologis. Sehingga Ustadz Mukhlis dengan Ustadz Abdul Khalis Majid ini mungkin orang yang sangat spesial mungkin, sehingga tidak masuk ke ranah itu. Kalau maksud ranah mawaddah itu mestinya tujuan awal mereka adalah hubungan biologis. Oh itu ya. Okay. Karena mungkin tetap dididik oleh Gus Hafid, Bisa jadi seperti itu. akhirnya terbentuk sosok beliau-beliau yang sudut pandangnya jauh ke depan gitu Jauh ya. ke depan, jauh Melangkahi semuanya. Oke, masuk gitu. Nah, kemudian setelah itu makanya pas kalau cuma sampai ke mawaddah saja, maka cinta itu tidak akan lama. Karena cinta kan ada pasang surutnya juga. Setelah itu kemudian tumbuhlah warohmah, dan warohmah inilah yang bisa melanggengkan hubungan antara mereka berdua. Menurut saya seperti itu. Mungkin tulis dulu mungkin. Ustaz Yakin dulu. Ustaz Yakin dulu ya. Yang mau dibantah di siapanya, kalau dibantah semuanya nanti rusak. Oh gitu ya. Berarti gak bantah ini, kali ini gak bantah, setuju, sepakat berarti ya. Kalau dia katakan sepakat ya enggak juga. Oh iya, gimana gak sepakatnya itu? Ada kan semuanya kalau kita baca itu, kalau kamu sudah butuh wate maka nikahlah. Terus kalau kamu lagi fakir, iyakunu fuqara yughnihimullah gitu kan. Kalau kamu fakir maka nikah saja, nanti akan dibuat kaya. Kemudian kalau mengikuti semua konsep yang ada di teman-teman itu, kalau mau kita lihat dari sisi benarnya maka akan benar. Karena kalau semuanya harus diikuti maka tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Jadi paling tidak ya kita ikuti salah satu, yaitu terkait jika kamu masih bujang, wa'angkihul ayyama minkum. Terus bagaimana nanti kalau orang yang nggak pede finansial itu harus siap dulu? Ya memang benar seperti itu, bisa benar juga, karena kan dianjurkan untuk usap kan. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan, itu memang kamu harusnya nahan diri ketika kamu tidak punya uang untuk nantinya buat nanggung nafkah, kamu diem. Kalau diem nggak bisa ya puasa. Ada seorang masyarakat ya soal ke salah satu tokoh masyarakat, kemudian saya mau nikah ya, cuman saya tidak berani karena saya ini orang tidak punya, nantinya kalau minta seorang wanita yang agak kaya dikit saya ditolak, ataupun meminta orang yang miskin nanti saya ditolak. Di kitab apa itu? Cerita ini saya dapat dari Kim Al-Fauzin, Gus. Oh ya. Kemudian beliau jawab, ya udah nikah aja. Iya bunu fuqara yughnihimullah. Kalau kamu nanti fakir pasti akan dibuat kaya. Nikahlah dia. Ketika nikah beberapa tahun lamanya tetap miskin. Kok tetap miskin? Ya komplain ke seorang kiai itu. Kata jenengan kiai, kalau saya fakir nanti nikah akan jadi kaya. Kok sampai sekarang tetap miskin? Oh berarti sampai harus ikut ayat satunya. Apa? Kalau tidak mampu menafkahi ya sudah viral saja. Yang mana ayatnya itu? Nah dari dua ini Gus. Jadi kalau bagi orang yang optimis silakan pakai ayat satunya, bagi yang tidak ya silakan pakai ayat yang. Jadi sama-sama benar ya. Enggak seperti Ustadz Rijal yang moro-moro ini kurang, ini salah, ini kurang, ini salah. Enggak benar dia, ada ya? Ya bukan berarti begitu, kalau semua orang kalau dilihat salahnya tetap salah, Gus. Terlalu konservatif. Melihat presiden dilihat salahnya ya salah. Lihat kita di sini yang sekarang podcast ya salah. Salah. Kalau dilihat benarnya ya benar gitu. Tergantung sudut pandang ya. Seperti Gus Hafid kemarin yang menghukumi musik. Iya. Nah itu kan sangat bijak sekali menurut saya itu. Jadi beliau melihat sudut pandang dari solusinya malah, bukan dari duduk permasalahannya, ya kan? Saya langsung kaget tuh ketika lihat tulisan beliau, keren gitu kan rasanya kan. Tapi ternyata ketika ditarik ke ranah hukum memang salah nantinya. Jadi bagaimana kita ini? Sama-sama benar. Sama-sama benar. Sama-sama ada salahnya. Baru kali ini ada podcast yang sama-sama benar.
hanya Mau pernikahan. itu main Jerry ya. Pembahasan selanjutnya itu bagaimana mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang katanya yang berpengalaman dulu. Ustaz Mukhlis. Menurut jenengan Ustaz Mukhlis. Enggak tahu. Jangan nggak tahu dulu dong. Ini manten baru guys, baru nyicip-nyicip beliau itu. Iya, Ah. baru sekitar 3 bulanan. Iya. Sudah mulai. Jadi nyicip-nyicipnya Sumber lumayan. jagung. Saya tanya Ustaz Mukhlis. Berapa kali dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin tahu cerita Ustaz Mukhlis ke depannya dan sekarang yang sedang Ustaz Mukhlis lakukan untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Prinsip apa yang beliau pegang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau yang saya jalankan saat ini, pertama kita saling perbaiki ibadah, saling mengingatkan ibadah, terutama kalau bisa ajak sholat berjamaah itu pertama. Kan cuman Mungkin itu ada berangkat dari apa gitu mungkin? Dari HTI. HTI ya. ya justru kalau masalah sholat berjamaah ini, kalau masalah berjamaah ini, saya berangkatnya istri saya awal-awalnya itu memang Mas, nanti kalau kita sudah halal, kita sudah nikah, saya ingin sholat berjamaah menjadi makmumnya Mas, gitu. Wow. Ini sesuai sekali guys. Emang Dingin guys. bukan Jadi dingin. hati itu guys. Ada kulkas di situ. Yang kedua, Keluar. Asli keluar. yang kedua itu apa namanya ya? Jangan malu untuk minta maaf terlebih dahulu kalau kita baik salah. Kalau ada percekcokan sedikit, itu jangan malu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Soalnya kalau seorang wanita itu maunya itu kan dimanja, maunya selalu benar. Kalau menurut saya itu Yang wanita protes di beliau. ya bener, yang kan cuman cerita pengalaman ya, meskipun kita aku salah, tapi jangan ngaku-ngaku salah terus tapi sambil dinasehati gitu. Sebenarnya gini, alur ceritanya begini. Oh ya, tanpa kita sadari ke belakang harinya dia seorang perempuan itu juga akan minta maaf juga kepada kita gitu. Enggak Mas, saya yang salah. Enggak, saya yang salah. Jadi ini bercerita dari pengalaman. Iya, pengalaman. Jadi cara sakinah mawaddah warahmah. Kedepannya gimana agar mempertahankan sakinah mawaddah warahmah? Kedepannya itu ya ambil tali agama gitu maksudnya. Maksud saya gitu. Berpegangan pada syariat. Berpegang pada syariah. Iya. Kalau pernikahan ini akan bertahan. Bertahan selama kita melibatkan selalu Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan kita gitu. Masya Allah, alhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi saya curiga dengan tidak paham tentang melibatkan Allah dalam setiap melakukan hubungan kita. Itu bagaimana? Maksud hubungan itu maksudnya gitu. Bukan apa? Itu perlu Ini Terus melibatkan Allahnya pokoknya sudah. ya, seperti contoh kalau kita mau melakukan hubungan intim, kita sholat sunnah dulu. Ya, ambil wudhu dulu dalam keadaan suci dulu. Mana karaf Dan kamu? terus ketika kita sudah selesai, jangan lupa jangan langsung tidur. selesai apa itu? Selesai bela sungkawa. Selesai itulah sholat jima itu ya. Kan imun. Enggak ya, kalau itu jangan. Ini pesan juga dari salah satu dukturia di sini, pesan ke saya selaku santrinya, kalau ketika keadaan apa ya, junub ya, jangan tidur dulu, usahakan mandi dulu. Usahakan ketika tidur harus keadaan suci. Itu pesan beliau. Dampaknya itu ketika kita dalam keadaan tidak suci,
malaikat yang menjaga kita kalau kita keadaan tidak suci itu akan hilang, maksudnya akan iya intinya akan pergi. Jadi ada ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu hitam kalau menghampiri kita itu cepat masuk gitu kalau kita keadaan kotor gitu. Kotoran macet kan? Enggak ada macet, ada ngepel. Itu sekilas pengalaman pribadi saya. Dengan dalam menjalani pernikahan agar terlanggeng sakinah mawaddah warahmah itu Iya, kan ya. iya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya nikah itu komitmen. Jadi selama kita berkomitmen untuk terus bersama, ya insya Allah akan terus langgeng. Seperti itu kalau menurut pribadi saya. Coba Tatis pengalamannya gimana? Ada dan pengalaman. Ya cerita lah. Bagaimana perjalanan sampean selama pernikahan, kan ini sudah punya anak guys, baru lahir putrinya. Putri apa putra? Putrinya baru lahir. Jadi pengalaman kan juga ada cerita nih dari guru saya. Kalau orang itu tidak mampu bertahan di pernikahan ketika istri mulai melahirkan sampai selesai menyusui, katanya mental istri waktu itu lagi down-downnya. Jadi banyak orang yang nggak kuat dalam pernikahan ketika di masa-masa itu. Nah, mungkin Ustadz Lis nanti bercerita bagaimana dia bertahan di gelombang pernikahan yang sangat dahsyat itu, dari awal nikah sampai lahir. Iya kan pengalaman. Kalau menurut saya itu Gus, ya saling memahami saja Gus. Saling memahami. Iya. Kalau istri lagi marah ya sama katanya Ustadz Mukhlis ini sudah. Kalau istri marah keluar saya Gus. Entah itu mau ingin bersegan gimana gitu ya. Mau ngerti gosip gitu. Berarti sampean tuh ngamalin ayat Quran. Fa in karihtumuhunna. Kan itu kan ya? Iya. Fa in karihtumuhunna fa asa ayaj'alallahu fiha khairan katsira. Ketika benci sama istrinya, nikah minum itu. Iya. Husnudzon saja. Oh, berarti ini sederhana tapi dalam maknanya guys. Ustadz Kholis ini. Nurholis masjid ini. Masjid. Kalau setelah melahirkan ini Gus ya itu sudah. Kalau bangun tengah malam, saya kan kalau tidur ya kayak di pondok itu. Seperti apa itu? Pakai gelombang kalau mau bangun. Pakai gelombang dulu. Ya gitu sudah. Paham semuanya teman-teman sudah. Kalau tidur ke gimana saya kan? Tetap pulang ke masyarakat manfaat Gus. Jadi Iya. jadi konflik gitu ya. Iya, kadang-kadang Gus. Bukan kadang, sering. Dan bagaimana sampai meredam itu? Sampai ke bawah ya Gus. Ajak refreshing aja sudah. Berarti kan caranya dengan dihibur istrinya. Iya. Jadi beliau paham kalau sosok istri dalam melahirkan dan merawat anak itu berat, guys. Berat. Makanya beliau tahu caranya menghibur istri dengan dibawa refreshing ke tempat. Iya. Karena perempuan sangat suka sekali diperhatikan seperti itu. Makan-makan. Oke, kalau yang dapat pengalaman itu tanya gimana? Nah, coba kira-kira kalau sampai nikah nanti gimana? Berpendapat saja. Mau Berpendapat gimana saja. istri sampean atau apa mau digigit atau gimana? Apa buat gerobak? Itu terserah. Mau dibuat gerobak. Rusak, guys. Jadi mungkin secara teori